Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu sukses, hidup bahagia buat teman-temanku semuanya. Ya baiklah buat teman-teman, sesuai polling kita kemarin dekat halaman komunitas, bahwa ternyata teman-teman banyak menginginkan saya membahas tentang buy checking, padahal sebelumnya di video-video saya sebelumnya sudah ada 2 video yang saya bahas tentang buy checking. Di video saya yang ini dan sudah saya bahas tentang buy checking. Jadi di video ini saya akan bahas lagi, tapi mungkin saya menampilkan sedikit tentang halaman perinan buy checking, contoh buy checking, supaya teman-teman mungkin lebih tahu cara membacanya itu. Jadi, dan saya beritahu juga nanti di video ini cara membersihkan kita kena buy checking ataupun blacklist oleh bank. Baiklah teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasan tentang buy checking, ada beberapa pertanyaan dari teman juga di komentar di video saya di buy checking sebelumnya itu. Jadi saya ambil 4 pertanyaan saja yang saya jawab, karena 4 pertanyaan ini sepertinya mewakili pertanyaan teman-teman semuanya. Saya jawab 4 pertanyaan ini. Pertama, pertanyaannya itu, halo bang, saya kena call 5 di buy checking atau di slick. Apa yang harus dilakukan membersihkannya? Jika sudah lunas atau sudah bersih, apakah langsung bisa saya meminjam ke bank? Kalau seandainya call 5, dia call 3, call 4, call 5. Yang dianggap bersih itu call 1. Call 1 itu dianggap lancar ya teman-teman. Kalau call 2 itu masih kategori lancar juga, tapi agak pertimbangan oleh bank. Dan call 3 juga seperti itu. Call 3 ini ada bank yang masih mau menerima, ada yang tidak, tergantung bank itu sendiri. Kalau jika kita mengajukan pinjaman, ada juga bank yang mau menerima tapi dengan syarat meminta surat keterangan lunas. Tapi kalau sudah call 4 dan call 5, call 4 dan call 5 ini sudah dalam perhatian khusus. Itu semua bank kayak nggak bisa mengasih pinjaman walaupun sudah lunas. Misalnya ini baru lunas nih, sekarang kan bulan Maret, sudah lunas di bulan Februari kemarin, terus mengajukan pinjaman di bulan Maret ini, itu tidak bisa teman-teman, karena masih terbaca buy checkingnya, itu masih terbaca oleh sistem. Seandainya teman-teman kena call 4 dan call 5 dan teman-teman baru lunasin kemarin bulan Februari, bulan 2 kemarin, itu teman-teman harus melewati setahun atau di bulan Maret tahun 2023 nanti, itu baru datanya itu sudah bersih lagi, baru teman-teman bisa mengajukan pinjaman lagi. Jadi kalau udah call 4 dan call 5 itu begitu lunas, intinya belum bisa untuk langsung mengajukan pinjaman di bank. Dan pertanyaan kedua, saya mau rencana KPR bang, tapi buy checking kami suami istri jelek dan disarankan kami disuruh ganti KTP dan KK baru. Apakah itu aman? Kalau ganti KK pun, KTP pun, itu kan nomornya kan tetap ngikut nomor KTP, nomor KK kan nomor itu sudah ditentukan oleh dari kelurahan dan RT kita, dari RT ke kelurahan sampai ke camat, itu kan nomornya kan mereka yang menentukan, sudah ada di data-data kita. Itu nomor nggak bisa dirubah kecuali pemalsuan lah jadinya kan. Kalau seandainya kita merubah sendiri atau membayar orang, itu sudah tindakan kriminal. Kalau merubah KTP itu saya rasa nggak bisa,
karena nomor KTP itu akan tetap mengikut, karena dan BI checking itu atau slik itu membaca data kita itu, menyimpan data kita itu menyesuaikan nomor KTP dan nomor KK. Jadi kalau seandainya pun kita ganti KK ataupun KTP itu, dan otomatis akan tetap terbaca walaupun kita ganti nomornya, pemalsuan jadinya. Kita tinggal ke daerah lain pun nomor itu kan tetap ikut data kita itu, data KK, KTP, karena ada dihitung juga dan dicatat juga dengan tahun lahir kita. Kalau seandainya iya pun teman-teman ganti KK atau KTP, saya rasa itu mengkhawatirkan, takutnya malah timbul masalah selanjutnya nanti. Jadi saya sarankan gak usah diganti KTP atau apa. Jadi sabar aja, nunggu setahun dia akan bersih lagi, akan hilang dia. Saya rasa untuk ganti KTP tidak bisa, tetap aja akan terbaca BI checkingnya karena nomornya tetap ikut. Pertanyaan ketiga, nama saya kena BI checking bang atau di slik OJK. Nama suami bersih. Suami rencana ingin mengajukan pinjaman untuk tambahan modal. Apakah bank bisa ACC? Jadi istrinya kena BI checking, suaminya bersih. Ini juga nggak dijelaskan dengan pertanyaannya, dia kena BI checkingnya call berapa atau posisinya sudah lunas, tapi nggak dijelaskan. Jika kita kena BI checking atau call 3 atau call 4 sampai call 5, kita kena BI checking dengan posisi belum lunas dan suami bersih, terus suami mengajukan pinjaman di bank, itu otomatis tertolak teman-teman, karena istri kena BI checking. Di sini BI checkingnya nggak dijelaskan, entah call 2 entah call 3 berapa. Jadi kalau posisinya belum lunas atau dah kena call 3, call 4, call 5, itu otomatis tertolak, tidak bisa walaupun suami itu bersih. Jadi tapi kalau seandainya cuman call 2 dan posisi sudah lunas, itu bisa suami yang mengajukan pinjaman di bank, dia itu akan di ACC. Jadi intinya belum bisa ya kalau seandainya masih ada kena BI checking pasangannya dan masih ada pinjaman kena BI checking, suami bersih, jadi intinya belum bisa untuk mengajukan pinjaman di bank. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Bang, saya dan suami berencana mengajukan KPR dan suami call 2 di BI checking ataupun slik, tapi posisi sudah lunas. Kira-kira berapa lama pemutihan slik atau BI checking ini bang? Kalau untuk call 2 itu masih kategori lancar ya teman-teman, apalagi posisinya sudah lunas. Kalau sudah lunas itu jangan lupa diminta surat keterangan lunas dari instansi pembiayaan tadi atau bank lain. Di saat pengajuan KPR nanti kan terbaca bahwa suami call 2. Call 2 itu masih kategori lancar, tapi harus dilampirkan surat lunasnya. Itu saya rasa masih di ACC kalau untuk KPR, kalau masih call 2. Sedangkan call 3 aja kadang-kadang masih ada bank yang mau ACC, tapi dengan posisi lunas dan dilampirkan surat lunasnya. Kalau seandainya call 3 belum lunas, itu mungkin tertolak. Sama juga call 2 kalau belum lunas mungkin bisa tertolak. Yang penting kalau call 2 sama call 3, yang penting sudah lunas dan dilampirkan surat lunasnya, itu masih bisa. Kecuali sudah call 4 dan call 5, itu sudah sulit. Jadi intinya masih bisa kalau untuk call 2 dan posisi sudah lunas untuk KPR, kita mengajukan
KPRD bank dan dilampirkan surat lunasnya. Itulah teman-teman 4 pertanyaan yang saya jawab dan mewakili juga pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Pastinya memang soal BI checking ini sangat rentan teman-teman, karena maraknya mungkin pinjaman-pinjaman online, kredit online, pinjam online. Jadi kita harus hati-hati kalau untuk meminjam pinjaman online tadi. Harus ya namanya utang harus kita tanggung jawab untuk membayarnya teman-teman, karena BI checking ini sangat berisiko sekali, karena dampaknya bukan kepada kita saja tapi ke pasangan kita juga. Di saat pasangan kita nanti ataupun suami ingin buka usaha, apalagi kalau seandainya kita kredit barang atau mengambil sesuatu minjam online, itu kan tidak melampirkan foto suami pun pasangan kita pun bisa cair, dan tanpa sepengetahuan suami kita atau tanpa sepengetahuan pasangan kita minjam pinjaman online tanpa sepengetahuan pasangan kita. Di saat tiba-tiba nanti pasangan kita ingin mengajukan pinjaman, tiba-tiba dia ditolak kena BI checking, dan bingung pasangan kita kena BI checking dari mana. Diselidiki ternyata kita pernah pinjam online dan kita nggak bayar. Bisa jadi keributan bukan dekat rumah, bisa jadi bertengkar, karena pinjam online ini kan tidak perlu melampirkan KTP suami atau istri. Jadi saran saya hati-hati untuk mengajukan pinjaman online. Kalau seandainya iya pun ya kita harus tanggung jawab untuk membayarnya. Jika perlu, carilah pinjaman online yang kita tahu alamat kantornya atau nomor yang bisa dihubungi. Terkadang kan ada pinjaman online kita nggak tahu kantornya di mana, kita hubungi telepon yang ngangkat hanya robot. Jadi saran saya cari yang betul-betul pinjaman online yang tahu kita kantornya, walaupun di Jakarta kita jauh, ada alamat kantornya dan ada nomor handphone atau nomor telepon yang kita hubungi. Kenapa saya bilang demikian? Karena namanya perusahaan atau namanya manusia pasti bisa saja silap atau kilap. Di saat kita sudah lunas mungkin pinjaman kita dan mereka lupa mengupdate-nya, tidak melaporkan ke Slik OJK, kita bisa kena BI checking. Begitu kita pengajuan pinjaman ke bank lain dan kita kena BI checking, ternyata kenanya kita di pinjaman online tadi, dan kita sudah lunas di pinjaman tersebut tapi masih terbaca dengan BI checking. Mungkin saja mereka lupa mengupdate, atau kalau di bank itu biasanya ada istilah pengkinian data, jadi update data. Jadi kalau seandainya terjadi hal seperti itu dan mereka belum update data atau melaporkan ke OJK, kita menghubungi siapa? Kita telepon, yang mengangkat hanya robot. Kita mau ke kantornya, kita nggak tahu kantornya di mana, cabangnya pun kita nggak tahu kemana. Atau kita telepon, kalau marketingnya pun kita telepon yang pernah menawarkan ke kita, mereka nggak tahu menahu soal itu. Kalau soal BI checking itu ada bagian stafnya di kantor, ada orang khusus tertentu yang di kantor yang bagian BI checking. Kalau seandainya kita hanya ngelapor ke marketing itu saya rasa ya palingan hanya bisa menyampaikan kalau itu pun ingat mereka. Jadi saran saya carilah pinjaman online yang tahu alamatnya dan nomor teleponnya yang bisa dihubungi. Bisa saja terjadi seperti itu, lupa atau tidak dilaporkan ke Slik OJK, dan kita bisa kena BI checking. Walaupun maraknya pinjam online seperti ini, walaupun kita mudah untuk meminjamnya, tapi tetap kita hati-hati teman-teman. Apalagi buat teman-teman yang masih muda lajang, ya mungkin karena pengaruh lingkungan, mungkin karena gaya hidup, pinjam online sana, pengganti ini, beli itu, dan ternyata sulit untuk membayarnya.
dan berdampak sekali nanti kalau seandainya kedepannya kita akan sulit untuk meminjam lagi di tempat lain. Bagaimanapun caranya harus dibayar teman-teman, walaupun cicil sedikit demi sedikit. Kita nggak tahu kedepannya bahwa kita ini kedepannya kita butuh pinjaman lagi. Pasti namanya manusia pasti masih butuh orang lain, pasti butuh pinjaman di kedepannya nanti. Jangan bilang aku tak kamu minjam lagi, jangan ngomong seperti itu. Pasti manusia itu pasti butuh pinjaman modal usaha atau sampai di masa akan datangnya nanti. Jadi namanya pinjaman itu yang penting teman-teman bayar, diselesaikan, maka biaya checkingnya itu bisa bersih. Jadi di sini sedikit teman-teman, saya juga akan menjelaskan tentang membaca biaya checking ini. Di sini ada contoh biaya checking. Seperti ini teman-teman. Ini kalau seandainya call 1, ini Januari tahun 2019, Januari, Februari, Maret masih call 1 teman-teman. Kalau call 1 ini di sini akan terbaca lancar teman-teman, masih tetap lancar. 1 dan 2 ini juga masih tetap lancar. Nih. Call 2 ini kalau seandainya telat 13 hari sampai 14 hari itu akan dah termasuk call 2. Tapi call 2 ini masih kategori lancar lah. Tapi kalau seandainya mengajukan pinjaman lagi harus dilampirkan surat lunasnya. Nah, di sini secara contohnya ini dah di Juni tahun 2019 sudah telat 42 hari. Ini terbaca call 3. Dan call 3 ini kalau seandainya posisinya sudah lunas dan dilampirkan surat lunas, itu masih bisa pertimbangan bank kalau untuk mengajukan pinjaman. Kalau call 3 yang penting teman-teman tidak call 4 dan call 5 itu sudah dalam perhatian khusus, sudah dihitung macet. Ini call 3 ini sudah dihitung macet juga, cuma kalau seandainya posisinya sudah lunas, ada sebagian bank yang masih mau menerima pinjaman tersebut, ada sebagian yang menolak. Jadi ini di bulan Juni call 3 dan sudah dibayar, dan Juli kembali lagi call 1 sudah lancar. Nah, ini di Juli 2019 posisinya sudah lunas di sini. Jadi di Agustus sudah kosong. Jadi di bulan Juli ini teman-teman sudah lunas. Seandainya teman-teman kena call 5 di sini dan teman-teman mengajukan pinjaman lagi ke bank lain di bulan Agustus ini, itu teman-teman akan ditolak sama bank karena di sini masih terbaca biaya checkingnya, masih terbaca. Kecuali ini Desember tahun 2019, kecuali sudah masuk tahun baru di tahun 2020, ini akan mundur ke sini. Nanti masuk lagi ke Februari tahun 2020 dan ini terus mundur. Dan sampai nanti selanjutnya sudah setahun di bulan Juli nanti tahun 2020 ini akan mundur, dan ini akan kosong semua. Ini akan kosong karena sudah setahun. Dia akan mundur ke sini teman-teman. Maju ke tanggal berikutnya, ini mundur. Jadi ini semua kosong nanti. Contohnya seperti ini nih, kosong. Jadi kalau call 1 ke 1 ini masih kategori lancar ya teman-teman, lancar. Jadi ini ada gambaran saja saya berikan kepada teman-teman itu. Jadi kita harus selesaikan setahun dulu, harus bersih nih biaya checking. Jadi itulah teman-teman. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini dan baru juga melihat channel ini, jika suka dengan penjelasan saya tadi, jangan lupa diberikan like dan subscribe-nya biar saya semangat lagi untuk bikin video-video selanjutnya. Dan channel YouTube saya ini tidak ada artinya tanpa kalian semuanya. Dan jangan lupa di-share juga ke teman-temannya
biar kita saling-saling berbagi informasi. Jadi cukup di sini penjelasan saya teman-teman. Seandainya masih kurang dengan penjelasan saya, teman-teman bisa tanyakan di komentar lagi, atau nanti mungkin saya akan melampirkan juga nomor HP admin yang bisa di WA, atau nanti kita bisa live mungkin untuk tanya-tanya, untuk teman-teman bisa bertanya lebih dalam lagi. Dan sampai di sini dulu video ini teman-teman. Kalau kepanjangan nanti teman-teman bosan nontonnya. Dan terima kasih buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.